pagi guys, selamat pagi. Ketemu lagi bersama saya Tika di Asia Vlog. Sebenarnya sih nggak pagi-pagi banget ya, udah hampir siang. Aku ingat beberapa minggu yang lalu ada yang request ke aku untuk kasih tahu gimana caranya masak nasi tanpa rice cooker. Jadi karena aku lagi kehabisan nasi, sekarang aku pengen tunjukin ke kalian gimana caranya masak nasi tidak menggunakan rice cooker. Oke guys. Jadi di sini aku pakai beras seperti biasa ya. Buat kalian yang tinggal di Spain, kalian bisa dapetin beras ini di Mercadona. Ini menurutku beras yang paling enak di Tenerife. Tapi mungkin ada juga sih kalau kayak temenku, dia pakai beras basmati yang dibeli di Tenerife juga. Cuma aku lebih suka jasmine rice ya. Jadi aku mau pakai 2 gelas ini. Tapi hati-hati dengan beras ini karena berasnya menyerap air banget. Maksudnya gimana ya menjelaskannya? Jadi kalian tidak perlu menggunakan banyak air ya. Jadi kalau aku biasa kalau misalnya pakai rice cooker itu satu ruas jari ini kebanyakan untuk si beras ini, akan terlalu lembek kalau menurutku ya. Kalau teman buat kalian yang suka nasi yang lembek, it's fine ya. Tapi ini beras jadi kayak 3/4 ruas jari aja, jangan sampai 1 ruas jari karena akan terlalu lembek. Sekarang kita cuci ya. Sekali lagi hiraukan ini cucian piring. Aku biasanya cuci 2 atau 3 kali pakai air keran, terus 1 kali bilasan pakai air yang filter ya. Soalnya air keran di sini terlalu banyak mengandung kal. Kalau di sini orang bilangnya kal, kalau di Italia namanya calcare, kalau di Indonesia aku nggak tahu kal itu mungkin kalsium atau kapur. Pokoknya kalau misalnya nyuci piring, kalau misalnya nggak langsung dikeringin, kayak dia kering sendiri gitu, jadi bekas-bekas noda airnya itu akan menghilangkan bekas putih-putih gitu ya. Aku rencananya pengen tanya ke perusahaan yang masang filter ini. Jadi ini filternya tuh udah dipasang sama pemilik rumah yang dulu ya. Jadi kita datang ke sini udah ada filternya. Jadi kita tinggal nerusin aja, kayak mereka setiap 6 bulan sekali datang untuk ganti filternya. Aku rencananya pengen pasang filter ini ke air di satu rumah ini ya, pengennya. Karena kal itu gak bagus juga buat rambut dan buat kulit, karena bikin rambut rontok dan bikin kulit kering. Jadi kalau bisa, aku masih belum tanya. Yang punya rumah yang sebelumnya sih bilang bisa dipasang ya. Cuman aku nggak tahu harganya berapa dan gimana. Kalau misalnya nggak terlalu mahal, aku pengen punya, karena rambutku ini tuh rontok banget. Oke guys, ini berasnya udah bersih ya. Terus seperti biasa aku bumbuin dulu berasnya dengan minyak, dan garlic powder. Kemudian aku kasih
kalau dimasak pakai kompor, aku kasih 1 ruas jari. Karena kalau rice cooker kan mereka udah tahu panasnya itu semuanya udah merata dan selalu dalam temperatur yang sama ya. Kalau di kompor kan entah mungkin aku terlalu besar nyalain apinya atau terlalu kecil atau gimana. Jadi kalau di kompor menurutku harus dikasih lebih sedikit, airnya harus lebih banyak ya, sedikit lebih banyak. Oke, ini udah ini udah 1 ruas jari airnya. Gini ya. Ini ruas jarinya ya. Tuh, udah 1 ruas jari. Oke guys, ini kita nyalakan kompornya. Jadi biasanya aku pakai api sedang masaknya. Untuk step pertama ya, aku pakai api sedang sampai dia mendidih dan kayak airnya itu berkurang setengah ya. Jadi biarkan mendidih, masak dengan api sedang sampai airnya itu setengah. Kemudian kita tutup. Kemudian nanti dikecilkan apinya yang paling kecil ya, paling kecil. Kemudian kita masak selama sekitar 20-25 menit. Biarin itu dengan api yang kecil aja tapi ditutup 20-25 menit gitu. Jadi ini kita biarin mendidih ya. Oh iya, boleh sekali diaduk supaya lebih merata. Terus saya lebih suka kalau masak nasi ini pakai panci yang anti lengket ya, panci teflon. Karena kalau pakai panci biasa pasti di bawahnya itu akan ada kerak. Kalau kalian gak suka kerak, pasti kerak itu akan dibuang ke tong sampah. Jadi kalau pakai panci anti lengket, kalian nasinya bisa kalian makan semuanya. Aku paling gak suka kalau buang makanan itu rasanya aduh gimana gitu ya. Jadi jangan sampai buang makanan. Jadi kalau kalian suka kerak atau intip ya, orang Jawa bilang, kalian boleh pakai panci biasa. Terus nanti keraknya itu kalian bisa jemur, terus bisa digoreng jadi intip goreng, mantap. Tapi kalau nggak suka kerak atau intip, pakai panci teflon anti lengket ya. Jadi nasinya bisa dimakan semuanya. Oke guys, ini udah berkurang airnya. Kalian lihat. Jadi ini masih ada sedikit air tapi udah kelihatan berasnya ya di permukaannya. Ini kalian kecilkan dengan api kecil 2 atau 3. Ini 1 sampai 10. Aku biasa kasih nomor 2 atau nomor 3 selama 20 menit. Ya, 20 menit. Ini kita tutup ya. Seperti ini. Ini 20 menit seperti ini. Mukaku ya, maaf ya, aku nggak dandan. Jadi lupa. Jadi tadi kalian udah lihat dikecilin. Aku ini kompornya dari 1 sampai 10. Jadi aku kasih 2 atau 3 gitu ya. Jadi itu api kecil ya. Ini selama 20 menit. Terus pokoknya kalau kompor yang gas ya pokoknya dikecilin sampai api yang kecil gitu ya selama 20 menit. Kalau kalian tutup dari awal itu nanti dia akan keluar ya. Pada saat mendidih dia akan luber. Keluar pokoknya dia ya. Si busa-busa dan air-airnya itu akan naik ke atas dan keluar. Jadi tutupnya setelah airnya sudah mulai mengering. Jadi tapi jangan kering banget, harus ada sedikit airnya ya. Terus ya kita masak sampai sekitar 20 menit. Oke guys,
sampai nanti setelah 20 menit ya, aku mau lanjutin nyuci piring dulu. Oke? Dadah. Oke guys, kalian udah dengar bunyinya komporku, berarti tandanya udah 20 menit berlalu ya. Ini udah selesai dan matang nasinya. Sekarang saya akan tunjukkan lebih dekat kepada kalian bagaimana hasil nasi yang kita masak tanpa rice cooker. Oke? Ini dia. Itu dia nasinya. Oke guys, ini nasinya udah matang. Biasanya kalau udah matang gini aku aduk rata, kemudian aku tutup lagi, terus aku biarin sekitar 2 menit lah ya gitu, supaya dia benar-benar tanak. Saya kasih tunjuk dari dekat nasinya ya. Ini dia. Oke, ini udah saya aduk. Sekarang saya mau tutup lagi dan diemin aja 2 menit gitu sampai tanak. Jadi gitu aja, gampang banget. Kalau kalian gak punya rice cooker di rumah, bisa masak pakai kompor. Oke. Hai guys, aku udah di rumah lagi nih. Aku mau kasih tunjuk ke kalian. Itu dia pohon Natal sepiku. Tadi aku pilates, terus tadi pulang pilates aku mampir ke toko. Gelap ya. Nah, ini kelihatan kan? Oke. Tadi aku mampir ke toko makanan Italia yang ada di sini. Aku mau kasih lihat ke kalian sedikit apa yang aku tadi beli ya. Sebentar, aku taruh dulu ini. Oke. Nih, tadi aku beli. Aku beli pasta ini guys. Aduh, balik nggak sih enggak? Ini dia, di Bella. Ini namanya Paccheri Napoletani. Ini kayak gini ya, gede-gede. Jadi aku pengen bikin pasta yang di oven, yang dipanggang di oven. Jadi nanti mudah-mudahan aku bisa, pas bikin aku bisa rekam ya. Ini. Oke. Terus aku beli pasta lagi. Ini spaghetti. Spaghetti ini kesukaanku, apalagi kalau yang kecil-kecil ya. Ininya kecil-kecil nih. Ini aku suka banget. Kalau aku lebih suka lagi yang lebih kecil dari ini. Tapi di sini nggak ada. Jadi kayak yang nomor berapa ya? Pokoknya aku nggak tahu deh, ini nomor 8, tapi kayak setiap brand agak beda-beda gitu nomor-nomorannya. Tapi aku paling suka yang kecil-kecil. Rasanya lebih enak menurutku. Terus aku beli ini. Ini namanya Tarallucci. Ini tuh kayak roti kering gitu. Ini Simone suka banget. Jadi kalau kayak makan sup, cream soup, clear soup, pokoknya sup-sup ya, dia suka taruh ini di dalam supnya. So, aku beli biskuit. Ini aku belum pernah coba sih. Mudah-mudahan enak ya. Ada 2 biskuitnya, satu lagi yang ini. Terus aku beli kopi Lavazza Rosa. Kita paling suka yang rosa ini. Kalau mertua biasa dia beli yang oro ya, yang gold. Tapi menurutku yang gold itu terlalu asam. Jadi ya kita lebih suka yang ini. Terus aku beli ini. Mana sih? Oh, nih.
passata pomodoro muti. Jadi ini cuman yang original ya, nggak ada campuran apa-apa. Karena aku lagi nggak punya, udah habis di rumah stoknya. Jadi tadi sekalian aku beli. Biasanya sih aku beli yang di kalengan, yang di Mercadona itu. Aku beli di kalengan yang kayak gini nih. Biasa aku beli yang kayak gini. Jadi ini cuman tomat aja, tomat yang di blender ya. Biasanya aku beli itu, cuman karena lagi habis stoknya di rumah. Itu yang terakhir kemarin aku buat bikin arroz caldoso. Itu deh, udah itu aja aku belanja di supermarket Italia. Malam ini aku rencananya pengen masak minestrina namanya kalau dalam bahasa Italia. Jadi itu angel hair pasta, cuman kaldu apa aja, terus dimasukin angel hair pasta itu. Terus biasanya aku taruh kacang polong atau sosis atau apapun ya, pokoknya terserah yang apapun yang ada di dalam kulkas. Kadang-kadang aku masukin wortel, kadang-kadang aku masukin apa lagi sih, pokoknya apa yang mood aku pengen makan ya. Itu pengen bikin itu karena kan sekarang udah mulai agak dingin. Terus itu tuh cepet banget, jadi masaknya tuh cuma sekitar 10 menit lah, 10 menit bener-bener udah jadi dinernya. Jadi itu paling nanti makan kalau masih lapar makan roti pakai ham atau something like that ya. Itu deh. Oke guys, aku udah di dapur nih. Aku lagi ngerebus air untuk bikin tadi minestrina yang aku bilang ya. Aku nggak ada stok kaldu di rumah, jadi aku pakai air aja, terus nanti pakai kaldu blok. Ini dia aku mau kasih ke kalian. Kalau seandainya kalian mau bikin di rumah minestrina seperti yang aku buat kalian yang mungkin sibuk buru-buru pengen pengen masak yang cepet tapi yang penting perut keisi gitu ya. Jadi ini aku punya di rumah beberapa 3 macam pasta. Mudah-mudahan kalian bisa ketemu ya di mana di tempat kalian tinggal ya. Ini angel hair pasta. Jadi itu kayak spaghetti yang potong-potong gitu ya. Terus ini juga angel hair tapi lebih tebel. Terus ada juga yang kayak gini. Pokoknya any kind of pasta yang ukurannya kecil-kecil ya. Nih, kalau ini 4 menit udah jadi. 4 menit. Ini aku masukin, ini 7 sendok biasanya. Satu lagi biar kenyang. Oke. Aduk aja gitu. Terus seperti biasa aku suka dicolok pakai gula ini. Garam dikit. Lada.
frozen aku selalu sedia di rumah. Jadi kan gitu gampang. Oke. Mungkin aku masukin jagung ya. Ini namanya masakan kalau lagi males. Ada di antara kalian yang kayak komen, aduh kok makannya waktu aku itu yang waktu vlogku aku makan aku beli makanan frozen ya di Iceland. Jangan makan ini dong, jangan makan makanan yang kayak gitu, nggak bagus buat kesehatan. I know it's not good, tapi kan kita nggak makan setiap hari. Ini kayaknya kurang bagus. Nah, agak sedikit jelek di bagian atas. Kita kan nggak makan setiap hari juga. Itu juga kalau benar-benar dalam keadaan urgent atau lagi malas masak, dan juga nggak setiap, istilahnya nggak seminggu sekali aja, mungkin enggak gitu loh. Kayak misalnya bisa sebulan sekali atau, cuman aku waktu itu memang beli banyak karena buat stok ya. Kan kalau misalnya tiap kali mau males masak atau lagi urgent itu ke supermarket, kan belum tentu kita punya, udah masak, belum tentu kita punya waktu untuk ke supermarket kan, atau mungkin lagi sakit gitu. Pasti adalah di antara kalian yang misalnya ibu-ibu ya, yang pasti kayak lagi sakit, lagi sibuk, atau apapun situasinya ya, terus kalian nggak bisa masak pada saat itu. Jadi kan harus sedia, nggak mungkin dong tanpa makanan di rumah. Ya bisa sih beli, cuman kan ya alasan aja lu Tika, heran. Gitu ya, kita cicipin dulu. Kurang garam. Oke guys, aku udah di meja makan nih. Jadi ini aja makanan kita hari ini, simple banget. Ini minestrina, ini tadi si alpukat, terus kita makan ini juga, bukan makan, minum yogurt ya. Ini kayak sejenis Yakult gitu ya. Terus 2 belibis deh, udah mau habis. Masih ada lagi sambal ABC ya kalau nggak salah. Temanku dari Norway, dia waktu kesini bawa sambal ABC. Karena di sini aku nggak nemu sambal ABC ataupun 2 belibis. Kayak sambal dari Indonesia nggak ketemu, cuman Sriracha aja ketemunya. Jadi jadi kadang aku suka ada, kalau nggak dari Indonesia, dari temanku yang di Norway gitu. Aku lagi nunggu si Simone lagi cuci tangan. Terus selamat makan ya guys, sampai ketemu nanti. Oke, dadah. Hai guys, selamat malam. Aku udah pakai ini baju tidur. Sekarang udah mulai dingin, jadi udah mulai pakai baju tidur yang lengan panjang supaya tidurnya nyenyak. Oke guys, sebelum aku say goodbye seperti biasa, quotes. Aku akan bacain quote seperti biasa dari Simple Reminders. The best thing in life is finding someone who knows all your mistakes and weaknesses and still thinks you are completely amazing. Mudah-mudahan kalian bisa menemukan, buat kalian yang masih jomblo, masih single, mudah-mudahan kalian bisa menemukan pasangan yang walaupun kalian punya banyak kekurangan, tapi mereka tetap berpikir kalian itu amazing ya.
I think I already get one. There. Kasian dia lagi sibuk sambil kerja sambil nonton bola. Lagi sibuk banget, jadi tadi habis makan dia bilang aku harus kerja. Oke. Tapi ya kalau misalnya dia ngelembur malam, biasanya aku suruh di sofa biar agak lebih rileks ya kan, sofa juga empuk, jadi biar lebih rileks gitu. Tapi juga dia nggak akan sampai malam, karena nggak akan kubiarkan sampai malam juga. Kayak gitu ya. Semoga kalian punya hari yang menyenangkan. Semoga kalian bisa terus happy. Kalau kalian lagi bete atau sebel, jangan lama-lama betenya, langsung rubah moodnya, lakukan sesuatu yang bisa buat kalian happy. Oke guys, segitu dulu ya untuk hari ini. Selamat tidur buat kalian yang mau tidur, selamat bekerja dan beraktivitas buat kalian yang mau memulai aktivitas kalian. Terima kasih buat kalian yang sudah like, subscribe, share, komen. Terima kasih buat support-supportnya. Juga I respect bad comments also. Tapi ya nggak akan kubiarkan lama, seperti yang udah aku jelasin ya. Kalau bad comments paling bertahan cuma sebentar, karena aku pasti akan hapus. Sorry, but I don't want to have bad energy, bad ambience in my channel. Jangan lupa thumbs up dan subscribe seperti biasa buat kalian yang belum subscribe. Sampai ketemu di video-videoku selanjutnya, dan sampai jumpa.